Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam Renungan Rohani Sosianim pada malam hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa untuk renungan yang akan kita dengar malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh datang lagi dalam hadirat-Mu untuk kami sama-sama merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Mari berfirman bagi kami agar firman-Mu akan menjadi kekuatan lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 ya. Kembali ayat yang menjadi judul renungan pada malam hari ini ya, tentang my heart. Kita akan baca dalam Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, berbicara tentang hati ini kenapa harus berulang-ulang? Karena ada satu hal penting yang akan kita lihat pada malam hari ini yang akan menjadi perenungan kita tentang hati kita. Ada satu ayat yang saya ingin kita baca lagi di dalam 2 Samuel pasal 17. 2 Samuel pasal 17 ayat yang ke-10. 2 Samuel 17 ayat 10 firman Tuhan berkata begini, "Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa." Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang gagah perkasa ya, orang yang hatinya seperti hati singa, itu akan menjadi tawar hati ketika seringkali keadaan-keadaan di sekitar kita adalah keadaan yang tidak baik, keadaan yang menyesakkan hati kita, yang membuat seringkali kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Ini yang kita perlu perhatikan. Kenapa hati kita perlu jaga? Karena dengan keadaan sekitar kita ya, persoalan masalah di sekitar kita seringkali ini membuat kita menjadi tawar hati dalam hal-hal ini yang kita perlu perhatikan ya. Kenapa tawar hati itu menjadi sangat akan berbahaya dalam kehidupan saya dan saudara? Karena kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan katakan begini, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu menjaga hati kita dari keadaan-keadaan yang mungkin sedang membuat kita ada dalam kesesakan-kesesakan ya, dalam persoalan, masalah yang mungkin kita tidak bisa hindari, masalah-masalah, persoalan, bahkan sakit, penyakit, apapun itu kita tidak bisa hindari. Tetapi kita perlu menjaga hati kita agar jangan sampai kita menjadi tawar hati. Karena orang yang tawar hati, kata firman Tuhan, kecillah kekuatannya. Ada catatan yang saya tulis tentang tawar hati ya. Orang yang tawar hati itu ibarat orang yang kalah sebelum berperang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita bisa kuat, hebat ya, seperti ayat yang tadi kita baca. Kita ada seperti hati, kita memiliki hati seperti hati singa yang sepertinya kuat. Tetapi ketika kita tidak menjaga hati kita dari tawar hati ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin ada persoalan yang kecil saja datang dalam hidup kita. Itu dapat membuat kita menjadi kalah karena kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan pengharapan. Itu dimulai dari tawar hati. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, penting sekali kita merenungkan hati kita pada hari-hari ini dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan ya, kesusahan-kesusahan yang
Hari-hari ini semua orang juga menghadapi hal yang sama. Tetapi firman Tuhan datang buat kita bahwa orang yang tawar hati, maka dia akan kehilangan kekuatan, ya, kecil kekuatannya. Ini yang kita perlu jaga hati kita dari yang namanya tawar hati, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kekuatan sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi firman Tuhan mau bagi kita, jemaat-jemaat Tuhan, kita adalah orang-orang yang kuat. Maka untuk menjadi kuat, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Memang seringkali keadaan-keadaan yang menghimpit, ya, yang menyesakkan hati kita, ini tidak dapat kita bendung. Karena seringkali keadaan-keadaan ini membuat hati kita sepertinya cepat marah, cepat kesal, atau apapun itu, ya. Tetapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa hati ini perlu diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi kuat. Firman Tuhan yang akan kembali memberikan kekuatan dalam hati kita. Jadi ketika kita hadapi masalah, persoalan, ya, izinkan firman itu masuk ke dalam hatimu. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita, jemaat-jemaat Tuhan, di akhir zaman ini. Tidak ada kekuatan lain, ya, selain daripada firman Tuhan yang akan memampukan kita melewati masa-masa yang sukar. Maka firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, walaupun memang keadaan sedang sukar, keadaan sedang sulit, tapi biarlah manusia rohani kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Maka kita perlu makan makanan rohani, kita perlu firman Tuhan dari hari ke hari untuk menguatkan hati kita, agar kita jangan menjadi tawar hati, agar kita jangan kalah sebelum kita berperang. Karena peperangan kita di depan akan semakin bertambah sukar, bertambah sulit, bertambah hebat. Tetapi kekuatan firman-lah yang akan memampukan kita menghadapi hari-hari yang semakin sukar ini. Maka satu peringatan yang menjadi ayat terakhir kita di dalam kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 9, ya, firman Tuhan berkata, Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, biar ini menjadi kekuatan bagi kita, agar kita dapat menghadapi hari-hari hidup kita yang semakin bertambah sulit ini. Jangan biarkan keadaan membuat hati kita menjadi tawar hati. Tapi mari dengar firman Tuhan yang akan menjadikan hati kita menjadi kuat. Mari dengar, terima firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Karena kata firman Tuhan, ya, jangan takut, ya, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, pegang firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidupmu hari-hari ini, jemaat-jemaat Tuhan. Jadikan firman Tuhan kekuatan yang akan terus membuat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kiranya renungan
malam hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menguatkan hati kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu, berkati firman Tuhan yang kami dengar, dan firman Tuhan ini biar jadi kekuatan dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam kami menghadapi hari-hari hidup kami. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan kami akan akhiri renungan kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumah